menghormati Maulid Nabi Muhammad SAW, walaupun dengan acara sederhana mungkin, tapi harus ingat apa? Karena ada di samping kita itu sebuah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya setan. Ada setan yang selalu mendatangi majlis taklim, majlis zikir, majlis Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu ada setan yang suka datang kepada majlis taklim. Di mana ada majlis taklim pasti datang dan selalu mendahului datangnya itu. Sebelum orang-orang pada datang sudah datang duluan. Ini setan senang sekali. Kalau masalah majlis taklim, apa majlis zikir, apa Maulid Nabi, apa majlis sholawat, paling suka. Dan juga pada waktu khotib, ya, pada waktu Jumat, ada iblis datang di masjid. Setiap masjid pasti ada. Masya Allah, kan begitu. Ini setan luar biasa. Sukanya datang ke masjid. Berawal waktu sebelum orang-orang datang sudah datang duluan. At-tabakun. Setan suka datangi pengajian, suka mendatangi Maulid Nabi, suka mendatangi majlis-majlis zikir, dan suka mendatangi yaumil Jumat untuk sholat Jumat. Sebelum orang datang, kita sudah tahu. Ingin tahu namanya? Ingin tahu nggak? Siapa nama setan itu? Sebelum kita mengetahui namanya, ya, karena setan itu harus tahu namanya. Biar apa? Biar ada setan datang di majlis zikir, wah setan kamu lagi apa di sini? Ya, setan kenapa kamu datang di sini di majlis Maulid atau majlis zikir atau pada waktu Jumat? Masya Allah, kan begitu. Ini Allah Ta'ala membuat tugas. Bukan tugas, memang kita itu minta sama Allah menggoda manusia, dan Allah mengizinkannya. Bulannya jadi zaman pengen hatta zaman kia nalikane duwe anak aja padu diarani paduan baik. Kenapa? Barangkali iku arane iblis. Ngerti? Paham? Ibu-ibu yang sudah punya anak atau yang baru kawin, laki-laki yang baru kawin, bila mama sedang kehamilan, kemudian punya anak, kasih nama anak yang baik. Itu kewajibannya orang tua. Dan sunnah Rasul tidak memberi anak yang baik namanya. Jangan sampai asal nama. Berada nama iblis, namanya itu Abal-Jin, bapaknya jin, bapaknya setan. Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada namanya Abal-Jin. Sebelum ada lagi setan yang suka mendatangi majlis dan sebagainya. Siapa nama Abal-Jin itu? Abal-Jin itu kata ulama ada dua pendapat. Yang pertama namanya Azal-Jin. Di sini ada namanya Azal-Jin. Ada nggak? Azal-Jin ada nggak? Ada nggak? Bila ada itu namanya Abal-Jin, bapaknya jin. Sebelum Nabi
Betul. Waduh, anak kita JK. Waduh, anak kita JK. Waduh, bagus kita JK. Lalu gimana? Ya udah salah, udah terlanjur basah. Lalu bagaimana? Biasanya orang-orang zaman dahulu kalau nama tidak sesuai dengan perilakunya berarti anak apa? Abot, kabotan, kudus benang ayam, kakak ayam, kawes ketumpang, diganti alani. Biasanya begitu. Haris ini nama jin, nama setan yang dulu pengabdian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulu menjadi gurunya para malaikat, yang dulu menjadi bendaharanya di surga. Ada yang mengatakan siapa tadi? Azazil. Ada yang mengatakan Haris. Tapi kenapa kamu sudah terlanjur basah nih? Katanya anak saya sudah namanya Haris, dan saudara saya, teman saya namanya Haris. Ya tidak apa-apa, tinggal ditambahin. Tambahin apa? Yang pas dengan nama itu. Atau diganti. Biarkan nama di KTP itu, biarkan mereka itu dengan nama lengkap. Nah, apa nama lengkapnya? Apakah tingkah bagusnya atau tingkah jeleknya atau keadaannya? Biar orang namanya banyak apa-apa. Karena Nabi Muhammad SAW pun punya nama banyak. Allah pun punya nama banyak. Bahkan Nabi Muhammad SAW ada namanya apa? Seakan-akan jelek, padahal bagus. Dengan kenyataan. Siapa nama beliau? Namanya itu Ummi. Ummi itu adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Senyatanya Nabi pun demikian, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dengan adanya tidak bisa membaca dan menulis, dengan Al-Quran, ya, itu hikmah dan mau'idhahnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini lain dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang dulu belajarnya sama Allah, belajar sama malaikat, belajar sama guru-guru manusia. Seperti Nabi Isa, waktu kecilnya itu ibunya diberikan kepada ahli tulis, ahli baca. Jadi saya titipkan kepada guru, anak saya suruh belajar bisa membaca. Pertama kali yang dipelajari itu adalah belajar terus Bismillahirrahmanirrahim untuk Nabiullah Isa. Tetapi Nabiullah Muhammad SAW tidak pernah belajar sama manusia, tapi menganggap semua itu adalah guru beliau. Hebat tidak? Hebat. Tidak pernah belajar sama siapapun juga manusia, tapi menganggap semua guru. Apalagi orang tuanya, apalagi orang yang pernah memberikan jasa padanya, semua dianggap guru. Sahabat-sahabatnya menganggap gurunya. Itulah jiwa Rasulullah Muhammad SAW. Kembali lagi, ada setan yang mendatangi majlis taklim, sukanya beda. Tapi apa? Iblis itu tidak ngaji. Datang di majlis taklim tapi tidak ngaji. Iblis itu datang di majlis zikir tapi tidak zikir. Iblis itu datang di waktu sholat Jumat tapi tidak sholat. Apa? Ini tugasnya ini. Kata iblis itu namanya, kalau nggak salah, wa fil haq gitu. Ya Allah, namanya washan. Washan ini sebuah nama yang Allah memberikan nama pada iblis yang
menggoda di majlis taklim, suka menggoda di majlis zikir, suka menggoda di majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalau begitu. Dan bala-balanya wasna. Semua iblis yang mendatangi majlis itu adalah namanya wasna. Dia nggak mau ngaji, maunya menggoda. Menggoda apa? Kan begitu. Satu godaannya, iblis itu membawa tepung. Tepung itu bukan tepung beras, bukan tepung. Tepung apakah ini? Waduh alam biswa. Begitu bawa tepung, datangi semua orang. Dari mulai depan, bahkan kiainya yang ngaji, dari depan dulu, MC-nya, panitianya, semua orang-orang sudah kami satu persatu. Kau sebutkan sama iblis itu. Biar apa? Biar ngantuk, biar tidur. Bagaimana caranya kita supaya datang di majlis maulid, datang di masjid, datang di majlis taklim dan sholat Jumat itu jangan ngantuk. Dikenalan dulu, tapi jangan kenal dulu, namanya wasna. Wasna, kamu jangan di sini. Perkirakan laknatullah, biar apa? Biar ngantuk itu hilang. Karena sudah ngantuk begini enak ngantuk itu. Kalau sudah ngantuk, konsentrasi untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh yang di atas panggung ini, kiainya atau ustadznya atau siapa yang ada di masjid ini, sehingga kacau pemikirannya. Begitupun ustadz atau kiainya lagi pidato, tiba-tiba kacau pikirannya. Tidak fokus pada apa yang beliau ucapkan dan bisanya dan bikin pikirannya. Itu wasna. Laknatullah, pergilah kamu, jangan di sini. Biar apa? Biar saya tidak ngantuk. Begitu. Maka Jumatan aneh. Hari dia tidak ngantuk, ya. Tapi begitu datang di masjid, datangnya hari akhir sendiri. 3 komatnya aja, duduk langsung giep matanya. Sambil apa belum endas. Kepalanya ditunjukin, hukumnya sunnah. Kemudian apa? Tapi ngantuk. Lenggut beli fudi damu. Itu apa? Tepung emo. Beli giep belayar, letak dulu. Mandi dulu, eces pisan, ngolok pisan. Waduh. Begitu. Hati-hatilah pada tipu dari iblis yang mendatangi semua majlis taklim, majlis zikir, majlis maulid dan juga yaumul Jumat. Kata Kiai Muhammad Munsaraf, kalau ingin gak digoda ngantuk, ya kita begitu ngantuk datang apa? Kita ingat dan kita bicara di hati kita bahwa setan dan iblis itu tidak pernah ngantuk sama sekali. Karena ngantuk itu perbuatannya iblis, sedangkan Nabi dan Rasul tidak pernah tergoda oleh iblis. Ingat aja begini. Ingat bahwa iblis itu enggak pernah mengapa iblis itu Nabi Rasul itu tidak pernah ngantuk. Maka ngantuk itu kan sedikit. Lalu apa? Maka jumlah. Ya, lalu apa? Konsentrasi pikirannya. Itu saya coba berkali-kali, ternyata gulkan begitu. Awalnya tidak gul. Lama ya, tahu dulu iblis yang menggoda ngantuk, iblis yang menggoda konsentrasi itu adalah namanya wasna. Kemudian
Yang kedua, bahwa Nabi dan Rasul ucapkan di lisan kamu atau di hati kamu bahwa Nabi dan Rasul itu tidak pernah ngantuk. Itu ilmunya. Rasulullah Muhammad SAW kembali lagi. Tidak pernah belajar sama manusia, tapi apa? Menganggap semua itu dan menganggap itu gurunya. Bahkan ibu bapaknya, bapaknya sudah menikah waktu kehamilan, ya belum pernah tahu, tapi apa? Menganggap bapak saya itu adalah guru saya. Masya Allah, kan begitu. Kenapa? Karena beliau bapakku inilah yang membawakan satu nur dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Adam terus sampai ke bapakku. Orang yang bisa membawa nur saya itu adalah orang terkuat, orang terhebat. Masya Allah, kan begitu. Mati dalam kandungan bapaknya itu. Kemudian apa? Bapaknya dianggap guru, sehingga apa? Disial kubur, mendatangi kuburannya untuk sial. Kenapa? Karena menganggap itu adalah bapakku dan menganggap juga itu adalah guruku yang membawa nur saya sampai lahir, dan ada gap di dalam perutnya ibuku sampai aku lahir. Walaupun tidak pernah tahu waktu kelahiran itu bapaknya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibunya juga, tapi bapaknya sebelum nikah dengan Sayyidah siapa? Siapa? Bapak Muhammad, Ibu Muhammad. Sayyidah siapa? Ibunya siapa? Aminah. Sebelum nikah, bapaknya itu bertemu dengan seorang musyrik, perempuan cantik sekali, bunga desa kalau zaman sekarang. Begitu ahli kitab dibaca kitab-kitabnya bahwa nanti ada seorang yang mendatangi di daerah yang orang itu mempunyai cahaya, maka nikahilah orang itu. Di dalam kitab-kitabnya, kemusikannya, sampai dia itu mengetahui ada Abdullah datang ke daerahnya. Wah, ini orangnya. Kenapa? Karena beda wajahnya, ketenangannya, jalan kakinya, semuanya ada cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kan begitu. Akhirnya disuruh masuk ke rumahnya, disuguhin makanan dan diapain itu. Kemudian minta dinikahi. Ya Fulan, bahasa kita kan, saka arane sampeyan iku, kula arane Abdullah, nikah kami kayu. Butuh apa? Pengennya apa? Abdullah beli. Kenapa orang musyrik yang kaya, yang cantik, jelita, dilamar oleh beberapa orang sebelumnya, atau gimana kau maunya nikah sama Nabiullah, bapaknya Nabiullah Muhammad, yaitu Abdullah. Kenapa? Karena tahu di dalam kitabnya bahwa ada seorang nabi yang membawa cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki. Siapa namanya? Dirahasiakan sama Allah, sehingga benar ternyata itu adalah akan datang Nur Muhammad dan dilahirkan oleh seorang ibu. Siapa orangnya? Keinginan itu saya, kata seorang perempuan muslim tadi. Akhirnya tidak mau. Ya nanti saya ngomong dulu ke bapak saya, atau ke kakek saya, atau ke swasta saya, dengan tolakan jawaban yang tidak menyinggung
menemui bapaknya langsung, kamu sudah umur, nikahlah. Enggih bapak, kalau bahasa itu. Saking nurutnya dengan adanya turut kepada bapak. Kalau zaman sekarang ya tidak itu. Orang kaya kan itu terkenal, orang hebat. Tapi karena bapaknya Abdullah ini untuk menikahkan pilihan daripada pilihan. Itu siapa? Sayyidatina Aminah. Kemudian apa? Ya mangga, boleh, karena ini kemauan bapak. Adakah seperti ini zaman sekarang? Tidak ada. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menganggap bapaknya adalah gurunya. Kenapa? Karena ada ketaatan pada bapaknya. Andai kata kita itu nempel pada kita, karena kita menganggap gurunya, lalu menjadi ketaatan. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Akhir menikah. Begitu dinikahkan, telah nikah, duit dari nur itu sudah masuk kepada Sayyidatina Aminah. Setelah masuk, pindah tempat nur itu pada Sayyidina Fatimah. Kemudian Abdullah datang lagi kepada orang musik haji. Begitu datang, minta ayo kawin baik di lorong apa? Atau saya ceraikan, bahasa seperti itu sampai luar batas. Tapi alhamdulillah, ini hanya kemungkinan begitu. Tapi demikian. Saya mau nikah dengan ente sah. Kata musik. Perempuan itu sudah gak mau lagi. Kenapa? Karena nurnya sudah kepindah ke orang lain. Tidak lagi ada cahaya di mukanya, di wajahnya, di bahu jalannya, dan di waktu duduknya ketenangannya. Sudah pindah kepada Sayyidatina Aminah. Kecewa dia. Mau nikah itu karena itu, karena yang lain. Wis itu iblis. Nabi Muhammad SAW yang mengetahui iblis namanya ini, kemudian caranya begini supaya kita jangan tergoda oleh iblis. Yes. Kemudian ada lagi kan begitu. Ada lagi yaitu iblis. Ya, iblis banyak nama iblis itu. Ada namanya iblis. Apa namanya itu macam-macam. Ada korin, ada dasima. Dasima itu iblis yang menggoda wanita dan laki-laki setelah kawin. Begitu kawin, inginnya perang terus, inginnya ribut, cekcok, dan sampai bukan padu, alias di mana sampai bercerai. Gimana caranya menggoda orang sudah kawin supaya jatuh? Itu namanya dasima. Jangan punya anak namanya dasima, karena itu namanya iblis. Waduh, terlanjur kan? Wis, itu hanya cerita. Dan ada sunnah Rasulullah SAW di waktu sholat selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian diludahkan ke arah sebelah kiri. Hanya membuang angin. Membuang angin. Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena waktu itu ada sahabat yang lalu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat ini tak pernah fokus dan ada keraguan. Rasulullah kemudian memberikan saran demikian untuk
yang mengganggu kita waktu sholat, supaya jangan khusyuk sholatnya, supaya ada was-was dan sebagainya. Ya Allah ya kami kan begitu. Jangan sampai tergoda masalah iblis ini. Iblis ya yang menggoda manusia di dalam masalah sholat. Namanya Hanzab. Hanzab atau Hanzib ini iblis yang menggoda manusia di waktu sholat untuk adanya keraguan. Maukah macam? Anda tahu ya? Maukah sebenarnya pikiran ya? Maukah berburu ya? Maukah sebenarnya normal dulu ya? Hai, berarti apa? Kita sudah tertipu oleh iblis, yang iblis itu di dalam tugasnya atau di dalam penggodaannya yaitu menggoda orang yang sedang sholat. Namanya Hanzab. Masya Allah, kan begitu. Hati-hati pada caranya ya kita tahu tadi, kemudian belum kita arah kini 3 kali setelah tahu tipu semua yang baik kita dengan tahu masuk rumah tahu dulu. Kenapa? Ada setan yang mengikuti kita masuk rumah. Kita mau tidur baca ta'awudz dulu supaya jangan sampai setan mengikuti tidur kita. Mau makan, mau minum, mau wudu, maupun juga dalam kebaikan, kita jangan lupa membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup dengan itu. Bahkan amaliyah dihukumi sunnah membaca ta'awudz. Ada ulama yang mengatakan demikian. Mau wudu ta'awudz dulu, mau sholat ta'awudz dulu. Sebelum dijalankan sholat ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Kesadar, kemudian baca falaq binas, kemudian baca doanya Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian baru kita usolli niat kemudian takbir Allahu Akbar. Setelah salat sahur lagi dan meludah ke arah samping kiri supaya apa? Jangan tergoda oleh iblis yang tadi. Ingat itu, mari kita kerjakan. Bagaimana ini adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melaksanakannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu begitu. Satu amaliyah berarti apa? Uswatun hasanahnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Satu, semua orang ya anggaplah itu guru kamu. Kalau memang guru kamu itu orang itu memberikan jasa pada kita, bukan hanya memberi pelajaran, bukan hanya memberi apa. Itulah jiwa Rasul demikian pada sahabatnya. Dia menganggap gurunya pada anak tersebut menganggap gurunya. Bayangkan. Kenapa? Karena anak itu pernah diuji Rasulullah pada waktu perang, anaknya meninggal. Itu suatu ujian Allah. Perang beli balik beli, perang beli balik beli. Tapi apa? Rasul tekad perang terus. Di tengah-tengah perang ada kabar, ya Rasulullah, anakmu meninggal. Bagaimana? Perang beli kan begitu. Untuk was-wasnya itu tidak ada. Rasulullah berbeda dengan kita, ada was-was yang itu juga was-was di dalam was-was. Semua ada was-was. Itulah iblis menggoda kita. Setiap langkah kita, kebaikan apapun juga digoda oleh iblis tentang masalah was-was.
yaitu itu ya. Dan ibunya juga dianggap gurunya. Saya guru dari mulai lahir kan begitu, lahirnya susah banget. Kalau orang biasa, kalau beliau Rasulullah lahirnya itu paling gampang sekali kan begitu. Kenapa? Karena saya ini didatang oleh ibu saya. Tapi saya kasih makan makanan apa, gizi apa, dan bagaimana, dan memberi pelajaran pada saya sebelum lahir. Bayangkan tidak pernah menyakiti ibunya sama sekali. Kecilnya tidak pernah elek. Beda kalau anaknya kita tangi apa begitu sebelum lahir, oleh sebenarnya nangis, nangis baik. Anak manusia menjilat matanya, dibentuk banyak matanya. Kenapa ini? Karena ibunya atau bapaknya tidak mengasih pelajaran pada cabang bayi yang ada pada kandungan sebelum lahir. Itu sehingga apa? Beliau menganggap semua orang yang memberikan jasa pada dirinya, anggaplah itu. Ada lagi pamannya namanya Abi Thalib. Walaupun pamannya itu di dalam cerita matinya kufur, tapi apa? Karena memberikan jasa pada beliau, sehingga berdoa, ya Allah semoga kan begitu pamanku dari kedua pamanku masuk Islam. Ternyata apa? Diberikan sama Allah yang masuk Islam itu namanya Hamzah. Abi Thalib belum Islam. Begitu mati iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Rasulullah. Syahadatnya dipotong, kalimatnya dipotong. Syahadatnya kan 2 syahadat, tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Tidak percaya bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Pernah kita cerita, belum sedikit kita, belum apa kita, hampir menangkap Muhammadur Rasulullah. Tapi iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah, maka belum dikatakan iman. Tapi karena menganggap gurunya, berdoa sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga ada satu riwayat, ada ulama yang mengatakan setelah meninggal karena doanya Nabi, akhirnya dibangkitkan lagi. Abi Thalib pamannya dihidupkan lagi sama Allah SWT. Kemudian apa? Mengucapkan kedua syahadat, bukan lagi satu syahadat. Yang dulu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan, nggak mau silah, nggak mau silah. Muhammadan itu cukup, nggak mau silah. Tidak mau sama sekali sampai mati. Tapi karena doa, ya Allah, orang yang bersepadaku adalah guruku. Andai kata pamanku akan dimasukkan ke neraka, akan dimasukkan di sesama Allah, ya gimana nantinya? Kan begitu. Guru saya, itu paman saya. Ibarat seperti itu semua. Akhirnya Allah memberikan doanya, Rasulullah dijawab, dibangunkan lagi. Begitu bangun, baru mengucapkan kedua syahadat. Mau Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Baru begitu syahadat, baru meninggal dunia. Begitu pun apa? Kedua orang tuanya. Masya Allah, begitu Rasul diangkat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka lan ora ngutus sapa ingsun Allah ka Islam illa rahmatan lil alamin, kecuali kasih sayang lil alamin bagi semua. Ada yang mengatakan
manusia, ada semua alam di dalam tafsirnya. Begitu Rasulullah diangkat Mi'raj, diwajibkan sholat. Barulah Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian ada yang tanya, ya Rasulullah, gimana ibu kamu, bapak kamu? Pas saya kan begitu. Di mana ibumu dan bapakmu Rasulullah? Apakah iman atau tidak iman? Apakah agamanya apa? Apakah disebut tidak? Rasul dia berpikir, ya Allah, iya ya. Membuat pusing sedikit Rasul atas pertanyaan orang itu. Sehingga minta sama, ya Allah, bagaimana ibu dan bapakku? Sedangkan beliau itu adalah guruku dan juga orang tuaku dan juga guruku. Bagaimana ini ya Allah? Hanya ada ulama yang mengatakan juga bahwa ibu bapaknya itu membaca syahadat. Kemudian dibangunkan lagi setelah wafatnya, dihidupkan lagi, baru baca syahadat. Berarti termasuk umat Nabi Muhammad. Dan juga di situ iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, kepada anak sendiri, yaitu Muhammad dan Rasulullah. Itu kuncinya hidup. Tahu sejarah sedikit-sedikitnya kan begitu. Berapa dan kita bisa mengamalkan mana yang tergampang buat kita diamalkan. Anggaplah orang tuaku adalah guruku. Anggaplah orang biasa padaku, berbuat padaku, apa saja bentuknya, itu adalah guruku. Walaupun saya tidak pernah belajar ngaji sama dia dan sebagainya. Wali masyayikh semua guru-guruku, saya ingin seperti itu. Siapa orang yang siapa orang yang memberikan petunjuk padaku, itu adalah guruku. Walaupun orang itu tidak sengaja, atau orang itu menasihati saya, walaupun umurnya di bawah saya, itu adalah guruku. Mari kita seperti itu. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu pada dirinya pribadi. Beliau tidak bilang bersama manusia, tapi semua manusia yang memberikan jasa padaku dan memberikan petunjuk padaku, itu adalah guruku. Masya Allah, bisa pokoknya baik. Maka ketaatan pada orang itu harus wajib. Kenapa? Dan taat pada guru juga wajib. Ya, ini akan bersama Allah. Kenapa? Karena guru itu lebih utama daripada orang tua. Orang tua hanya memberikan makan dan minum, pakaian dan sebagainya, bentuk-bentuk materi. Tapi guru materinya dikasih, bahkan ilmunya dikasih, tenaganya, pikirannya untuk buat semuanya. Maka datang guru susah sekali kan begitu. Allah maafkan. Itu gunanya kita hidup. Tahu sejarah Rasulullah Muhammad belum pernah belajar sama manusia, tapi menganggap manusia itu adalah guruku. Paham? Ngerti? Itu sejarah. Allah. Ya, wes kemudian assalamu alaika ya Rasulullah. Memberikan salam Rasulullah itu adalah fungsi untuk menebalkan iman kita, dan keselamatan kita dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Rasulullah mencari salam kita. Begitu saya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Habibul Mustafa dan sebagainya. Rasul menjawabnya, alaikassalam ya Salman. Siapa yang memberitahu bahwa saya di sini dibabakan bersama Rasulullah? Siapa yang memberitahu? Kan Rasulullah makannya di mana? Di Madinah. Salam itu harusnya di kuburannya. Tetapi ada ulama yang mengatakan dimanapun berada
maka akan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Allah. Sampaikanlah salam ini kepada beliau, Nabiullah aku. Ada malaikat di sini, ada malaikat di depan, ada malaikat di belakang, di atas. Datangi. Jadi bersurat dari Madinah itu. Ruh Rasulullah. Andai kata Ruh Rasulullah itu dimasukkan misalnya lagi, maka apa? Biasanya akan bangkit dan mengucapkan alaihissalam, alaihissalam. Itu susah. Orang mengatakan, oh itu jangan, itu bid'ah, bukan. Wah, itu semua. Kalau nggak percaya, tunggu nanti kalau sudah mati. Apakah benar Abi Thalib itu iman pada Allah, Rasulullah, dan juga ibu bapaknya agama Islam, baru kalau mati kelak di kiamat ngerti, oh iya ya kan begitu. Atau Rasul menjawab salam kita di sini, apakah ia boleh kalau mati tahunya sudah mati. Jadi alam barzakh, di dalam akhirat, di dalam antara surga dan neraka. Ya sahabat di sini, ente malam itu hari ini jam ini sama saya. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata saya jawabnya, waalaikumsalam. Saya jawab juga itu. Kenapa? Karena ada malaikat yang menyampaikan salam kepada saya. Bayangkan di mana pun saya begini. Begitu saya ziarah di kuburannya orang alim, bukan wali, tapi jadi tidak wali. Ada kiai membawa rombongan dalam bis, dia salam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya pikir Rasulullah kan di Madinah, kondisi kok salah. Ya, saya cari dari mana? Dari mana pendapatnya? Sampai ke sana itu kenapa? Dan dengan apa kamu? Saya cari kita. Hanya menemukan di antaranya apa? Di antara itu, ya, di antara hadis Rasulullah yang mengatakan salam, Rasul menjawabnya itu ada yang mengatakan, harus di kuburannya bisa dimakan di sana. Ada yang mengatakan di mana berada tetap salam itu sampai kepada ruhnya dan dikasih tahu. Semua umat Nabi Muhammad awalan wahid. Awal siapa? Nabi Adam. Ya, sampai Nabi Isa mengaku semua itu umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat-umatnya Nabi-Nabi sebelum Rasulullah itu mengaku umatnya Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah sudah pertemuan antara roh-rohnya. Roh Nabi Adam ketemu kan begitu. Roh Nabi-Nabi ketemu semua. Jadi menganggap semua itu saya minta, kata Nabi-Nabi. Ya, saya minta walaupun saya lahir dulu, tapi saya minta ingin menjadi umatmu ya Rasulullah. Itu antara roh dengan roh ketemunya. Paham? Mari kita garis sejarah dan kita amat sejarah mana yang gampang berbuat kita sendiri, yang sunnah Rasulullah kita jalankan untuk selamanya, dan juga membaca sholawat. Sholawat. Abdulillah bismillatil aliyah mustabiran. Usalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Membaca sholawat bagaimana ditingkatkan? Suatu ditingkatkan, jangan dilisan. Di mana? Di hati yang sangat dalam. Hati yang sangat dalam itu jangan banyak sholat, itu aja. Ditingkatkan. Kita kan mau mensholat banyak sekali kan? Itu masih 1000 kali. Waduh, sampai 1 kali membaca
80 tahun. Enak deh. Enak deh. Itu namanya mengaji. Kajian sholawat satu kali jangan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ampuni dosa-dosaku 80 tahun. Saya umurnya masih 40 sekian tahun. Berarti masih ada senjang waktu. Ada kata 40 tahun. Enak deh. Ingat sholawatnya. Jangan hanya dengan apa? Dengan kempringan, dengan mesinnya, dengan apa, dengan apa. Ditingkatkan satu derajat. Coba sholawat di dalam hati kita yang sangat dalam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang bagus, semua amalan itu akan bersama Allah. Kebanyakan sekarang masalah datangi kepada ahli hikmah. Iya, saya itu punya masalah. Masalahnya Pak, pusing terus. Apa? Utangnya akhir. Tinggal sholawat di sholawat. Sholawat untuk apa? Untuk jangan pusing. Dan apa? Dapatnya ya mending dapat kepusingannya hilang. Kalau sudah diamalkan sholawatnya, kemudian masih pusing baik berjaya. Nah itu maksudnya apa? Ilakan Allah, maka Rasulullah. Belajar itu susah tingkatan awal, yaitu gak apa-apa seperti itu. Tingkatan awal membaca sholawat dengan apa? Dengan musik-musik itu juga ada yang mengatakan boleh. Asal jangan malahi. Malah itu akan lupa pada waktu. Kalau dilupa ada yang mengatakan gak apa-apa. Jangan sekarang ini kan begitu. Cuma itu tetap. Kalau malahi bahwa musik itu musik kita kenal sebagainya. Udah macam dahulu. Cuma sekarang beda lagi. Katanya nggak tahu saya. Begitulah. Hikmah daripada kita ngaji, mau idolnya dan ada apa dan bagaimana kita jalankan. Sholawat itu sebab harus syaitan begitu. Tingkatan dasar. Kenapa? Karena orang itu yang masya Allah kan. Aja enggak. Bukan ternyatanya. Orang aja enggak anak-anak pangkam begitu. Yang banyak tatonya ikut sholawat dan sambil berkorban. Begini sambil joget-joget dan sebagainya. Enggak apa itu. Awal sih kan begitu. Jangan disalahkan, benar saja. Tingkat dasar, kemudian tingkatkan lagi, dikasih ilmunya, tingkat yang kedua, tingkat yang ketiga, sampai tingkat terakhir. Itu apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dengan hati yang tulus kepada Allah. Yang Gusti Allah jadi hati. Ya. Kita matur Gusti Allah. Gusti rezeki kita senake. Gusti kita pengen kawin. Gusti kita pengen manjing kerjaan. Gusti kita Gusti Allah jadi atur. Gusti Allah ngerti. Allah usah menjamin aturan mangantunnya. Itu tingkatan yang paling tinggi. Semua amalia itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas murni, bukan karena begitu orang itu sudah dikasih nama sholawat, pulang ke rumah di sholawatnya belum juga tambah pusing sekiai la ilaha illallah rasulullah kan begitu. Kiainya sebagaimana kiainya bilang iya ya kenapa ya? Karena dia belajar nanya, dia kiai Facebook, dia kiai medsos, itu seperti itu. Tapi kalau dia ngaji, ada yang seperti saja. Dia pun awal tingkatan semua sampai akhir tingkatan menuju apa? Wahdatul wujud, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mari kita dengan adanya memperhatikan Rasulullah ini, ya kita bisa membawa hikmah dan mau'idhahnya kita amalkan apa yang
witir satu rakaat. Bacanya apa? Al-Quran hatam. Berapa jam? Enggak tahu. Bayangkan, ada lagi ulama waktu zuhur cekul, wudhu cekul, sampai dibaca alhamdulillah alamin sampai selesai, sampai alif lam selesai, sampai selesai. Cuma dalam waktu berapa jam? Zuhur sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, wiridan, kemudian baca Al-Quran. Berapa jam? Antara putar asar. Berapa jam? Kok bisa hatam? Aneh kan? Aneh kan? Tidak aneh bagi Allah. Bagi kita, lisan saya yang susah untuk mengucapkan lafaz-lafaz kalimat Allah singkat keton. Itu belum baik. Sugikan bisa, mendak bisa, mendawa bisa. Kalau dilaki dengan betul-betulnya bisa supaya fasih, supaya dengan cepat waktunya bukti nyata. Silakan dicoba. Pertama kali ngaji Quran kita belum dinahan. Bukan apa sopan, tapi harus beriman. Coba tidak lihat. Gusti dengan ada pendek waktunya 2 hari. Semuanya 1 kali hataman 24 jam. Semua bisa. Coba lagi pasti akan bisa membaca Quran dari mulai Fatihah sampai Fatihah lagi 1 hataman dengan waktu 2 jam. Saya yakin bisa. Kalau ada kemauan. Kenapa? Karena itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu membaca sholawat ibaratnya beribu-ribu berjuta-juta yang isinya wah itu masih isinya kepek hati. Itulah pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa ditimbang biasanya apapun juga dengan dunia alam semuanya. Ini tidak cukup untuk 1 tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak sholawatnya capek 1 kali aja. Tapi tingkatan yang paling akhir sayangnya ngaji itu atas ke bawah. Ya susah. Karena belajar itu dari bayi kan. Pertama lahir itu wajib ibu bapaknya sepakat. Rasulullah begitu lahir, minta disusuin. Begitu disusuin, umumnya bawa disusuin siji. Sebelah kiri gede, sebelah kanan cilik. Sebagai bapak bayi suku pengennya kan arah kiri, mau arah tengah. Dengan bapak, Masya Allah. Rasulullah begitu minta pertama kali. Karena apa? Karena Allah adalah gurunya. Dan ditujukan kepada Rasul yang belum berakal, masih banyak ibu sudah berakal tapi akalnya luar biasa hebatnya. Karena itu perintah Allah dijalankan dengan nyusun awalnya sebelah kanan ibu. At-tayammum semua hukumnya sunnah. Jadi ibu-ibu yang belum nikah atau calon bapak-bapak ini, ya calon bapak belum tentu besok mati, tapi calon bapak kan begitu. Nanti kalau punya anak begitu bilangnya, awas tayang dulu, beliau pendidikan pada anak kita. Yang sebelah kanan dulu, usah supaya masuk dulu dan susah bayar karena nggak mau kode-kode baiknya. Karena apa? Tetap karena saya beda. Sebelah kiri pun ada iblis yang menjadikan itu masa enak pada bayi. Karena itu ada tutup. Mempunyai iblis yang bisa rasakan bayi itu rasa nikmatnya, rasa enaknya. Itu bangga. Dari ini pendidikan buat calon bapak. Nanti kalau nikah begitu punya anak, nyusunin sebelah kanan dulu. Di awal dengan itu pendidikan pada anak.
kamu tuh harus patuh orang tua. Apa? Dulu kau begini. Ibumu juga begini. Siapa yang bilang? Allah langsung. Pendidikannya akan dicerna oleh anak bayi pendidikan itu saat Allah memberikan ilmunya pada siapapun juga. Sudah waktunya udah malam. Cukup sekian saja. Semoga mendapatkan ridho Allah, maghfirah Allah dan rahmat Allah. Dalam hadis ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mendapatkan ridho Allah, maghfirah rahmat Allah, maghfirah Allah dan syafaat beliau Rasulullah Muhammad SAW. حتى الشاكرين حتى النعمتين حتى الوفاء في مزيدا يا ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض لك الحمد ملء السماوات والأرض يا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب والرياء وعافية الأبدان والشفياء ونصر الودياء وقوت الأرواح وهدى صبي وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولزوجنا ولجميع أولادنا ولإخواننا ولأصحابنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات وقاضي الحاجة وفي ذنوب الخطيئات اللهم بجسدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك المغفرة اللهم إنا نسألك الشفاء اللهم إنا نسألك الرحمة في هذا الليل ببركة حفلة مولدية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد والله الموفق إلى كل طريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته